Haleluya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, dan saya bersyukur kalau saudara selalu setia memuji memuliakan Tuhan, menggali firman Tuhan. Karena kita sedang melakukan penjelasan eksposisi dari kitab Efesus, dari ayat lewat ayat, dan biarlah saudara makin mengerti firman Tuhan yang memiliki rahasia yang sangat dalam dan luar biasa. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hamba Tuhan Melengkapi Jemaat untuk Melayani. Efesus 4 ayat 11 dan 12 berbunyi demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar gerejanya bertumbuh dewasa, baik secara kualitas dan juga mengalami perkembangan secara kuantitas. Dan karena itu Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda untuk hamba-hambanya membangunkan tubuh Kristus ini. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, perbedaan adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, jadi ada hamba-hamba Tuhan yang diberi apa yang disebut sebagai karunia 5 jawatan yang berbeda. Yang pertama ada yang dipanggil menjadi rasul. Rasul artinya apostolos, orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Nah, yang disebut rasul pertama-tama tentu adalah murid-murid Yesus langsung, 12 murid yang kini sudah tidak ada lagi. Sehingga banyak orang berkata jabatan rasul sudah tidak ada karena para murid Yesus sudah mati. Tetapi kalau secara fungsional, maka sebetulnya jawatan rasul ini bisa kita terahkan kepada orang yang menanam banyak jemaat-jemaat lalu mengayomi atau membapai para hamba-hamba Tuhan di jemaat itu sehingga jemaatnya mengalami pertumbuhan kualitas dan kuantitas seperti yang Tuhan kehendaki. Orang seperti ini punya fungsi seperti Rasul Paulus yang pergi kemana-mana menanam banyak gereja tapi kemudian menjadi bapa rohani yang membangkitkan anak-anak rohani, menjadi pemimpin-pemimpin, penatua-penatua di gereja lokal, dan dia menjadi pastor to pastor, menjadi pendetanya pendeta, menjadi bapa rohani. Saya rasa kalau soal fungsi ini masih tetap berlaku sampai hari ini. Yang kedua adalah nabi, yaitu orang yang menerima wahyu lalu menyampaikannya. Banyak nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Ada nabi kecil, nabi besar gitu ya. Maksudnya yang menulis kitabnya sedikit, ada yang menulis banyak. Yesaya, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya dan sebagainya. Di dalam perjanjian baru pun masih ada orang yang disebut nabiah seperti Hana. Atau ada juga orang yang disebut sebagai nabi. Misalnya pada zaman Paulus ada Nabi Agabus yang meramalkan atau menubuatkan bahwa akan terjadi kelaparan di Yerusalem bahkan di seluruh dunia dan Paulus akan ditangkap kalau dia kembali ke Yerusalem. Nah, pada masa kini kalau kita berasumsi bahwa nabi adalah orang yang menulis kitab-kitab dalam perjanjian lama, ya sekarang pasti sudah tidak ada, semuanya sudah mati. Tetapi kalau definisinya adalah karunia kenabian atau prophet, itu adalah menunjuk pada orang yang peka akan suara Tuhan. Dan kemudian menyampaikan kepada jemaat supaya jemaat mengikuti kehendak Tuhan. Punya hati yang bergairah menyala-nyala untuk Tuhan. Saya yakin fungsi itu masih ada. Dan itu sebabnya saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan banyak pendoa-pendoa syafat yang peka akan suara Tuhan, atas hati Tuhan. Sehingga dia mendorong jemaat bukan hanya mengikuti program gereja saja, tapi ada api di dalam hatinya karena cinta kepada Tuhan. Itu fungsi profetis, fungsi seorang nabi. Ketiga, penginjil adalah orang yang memberitakan Injil dan membawa banyak jiwa. Jadi berdampak luar biasa. Jadi nggak semua orang yang khotbah itu disebut penginjil, begitu saudara.
tapi yang dampak pelayanannya luar biasa, masuk ke daerah-daerah di mana Injil belum diberitakan, memenangkan suku terasing dalam pelayanan misinya. Ini adalah orang-orang yang disebut sebagai penginjil. Abad 20 kita mengenal ada seorang penginjil namanya Billy Graham yang berkhotbah kepada begitu banyak manusia dan menantang orang-orang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Reinhard Bonnke dipakai oleh Tuhan khususnya di Afrika memenangkan hampir 60 juta orang bertobat menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa ketika dia bicara soal ABC-nya Injil. Bukan pengajaran yang sulit, mendalam, yang rumit, tapi simple. Percaya kepada Yesus, bertobat, kamu akan diselamatkan karena Yesus satu-satunya jalan. Saya yakin Tuhan juga ingin memakai orang semacam ini pada masa kini, membawa jiwa kepada keselamatan. Yang keempat adalah gembala. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan memelihara kerohanian jemaat dalam sebuah gereja lokal. Sehingga jemaat makin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika ada masalah-masalah dia mengkonseling dan dia mengingatkan bahwa kita harus selalu bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Inilah fungsi gembala yang meneguhkan jemaat yang ada. Dan yang kelima adalah pengajar. Memang dalam teks bahasa Yunaninya gembala pengajar itu disatukan. Jadi seorang gembala harus mengajarkan firman dan yang paling bagus seorang pengajar firman juga menggembalakan. Walaupun sering pada masa kini fungsi itu bisa dibedakan. Karena nggak semua gembala itu bisa mengajarkan firman secara mendalam. Kalau dia penuh kasih, mengayomi, ya. Dan seorang pengajar firman, seorang dosen teologi belum tentu bisa mengembalakan dengan baik. Jadi yang kelima pengajar adalah orang yang mendalami kebenaran firman lalu mengajarkannya kepada jemaat sehingga jemaat bisa mengerti. Dia punya karunia untuk mengajar. Kadang-kadang membuat apa yang tampaknya rumit dan sulit waktu dia jabarkan orang bisa paham, mengerti dan bertumbuh kerohaniannya. Saudara, saya melihat di dunia ini pelayanan 5 jawatan dalam arti fungsi itu mulai bermunculan, ya. Buat saya tidak masalah ada orang yang bilang, oh jabatan rasul dan nabi masih ada. Kalau saya lebih baik menekankan fungsinya. Karena daripada orang ngaku-ngaku, ada yang pernah ketemu saya kasih kartu nama. Waktu saya baca, saya jadi minder saudara karena di bawah namanya ada jabatannya. Nabi dan Rasul. Waduh, siapa saya ini? Berdiri di depan saya seorang nabi dan rasul yang besar. Tapi kalau nabi dan rasul disambungkan jadi bisul, begitu saudara. Nah, lebih baik fungsinya saja yang saya tekankan. Tahun 1950-an Tuhan membangkitkan penginjil-penginjil besar seperti Billy Graham. Berkhotbah tentang Yesus, mentobatkan banyak jiwa. Tapi tahun 1960-an Tuhan munculkan gembala-gembala. Pendeta David Yonggi Cho mulai memimpin gereja Yoido di Korea Selatan yang menjadi gereja terbesar di seluruh dunia. Karena memang orang yang sudah diinjili menerima Yesus harus digembalakan dalam sebuah gereja lokal. Tahun 1970-an Tuhan membangkitkan pengajar-pengajar firman yang mendalam di berbagai negara di dunia. Sehingga memang orang yang digembalakan harus diajar firman supaya lebih berakar, lebih mengerti kebenaran. Tahun 1980-an Tuhan memunculkan pelayanan kenabian, profetik, ya, banyak nubuatan, banyak pelayanan doa syafaat, sehingga orang tidak hanya tahu firman, lama-lama jadi orang Farisi, tapi hatinya dikobarkan karena cinta mula-mula itu dikobarkan melalui pelayanan kenabian. Tahun 1990-an Tuhan memunculkan pelayanan rasuli, yaitu orang-orang yang bukan hanya mengembalakan satu gereja dan memelihara jemaat yang ada di sana, kan itu gembala. Tapi kalau rasul, dia adalah memulai di banyak tempat, memunculkan para pemimpin rohani dan mengayomi para pemimpin rohani itu. Dia jadi bapak rohani lah, yang bisa mementori, memuridkan, mengarahkan, menjadi pastor to pastor untuk para hamba-hamba Tuhan itu. Sehingga akhirnya gereja pun mengalami perkembangan yang lebih luar biasa. Nah, bukankah karunia 5 jawatan sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar ini
Tuhan munculkan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu artinya tugas utama seorang hamba Tuhan bukan melayani langsung kepada jemaat. Tugas utama seorang hamba Tuhan adalah memperlengkapi, to equip orang-orang kudus. Siapa itu orang kudus? Semua jemaat untuk bisa melayani sesuai dengan karunia rohaninya masing-masing. Sehingga akhirnya tubuh Kristus terbangun karena ketika semua orang melayani sesuai dengan karunia-Nya, karunia menasehati, karunia memimpin, karunia memberi, karunia mengajar, karunia berdoa, syafaat dan sebagainya. Semuanya akan membangunkan tubuh Kristus itu. Karena itu gunakanlah karunia-karunia yang ada. Tidak perlu merasa diri kita lebih hebat, tapi saling menguatkan. Misalnya kalau saya lapar, lalu mata saya melihat ada roti di meja, maka kaki saya pergi mendekati meja. Tangan saya mengambil roti, mulut saya memakan roti. Yang kenyang siapa? Perut. Kan yang lain gak usah protes. Perut enak aja, kamu yang kenyang. Padahal aku mata yang pertama kali lihat. Tapi kemudian kaki bilang, tapi aku yang melangkahkan mendekat ke meja itu. Oh, aku yang pegang dengan tangan. Oh, aku yang masukin mulut. Oh, semuanya ribut. Tapi kalau semuanya menerima keperbedaan yang ada. Yang penting ketika sudah kenyang, maka tubuh mengolah roti tersebut menjadi sari-sari makanan yang menguatkan seluruh bagian tubuh yang lain. Jadi mari kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Yang penting kita bersedia dan berlatih supaya karunia kita lebih mahir lagi kita lakukan. Ya, Tuhan tidak cari orang yang bisa, Tuhan cari orang yang bersedia. Tuhan tidak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Nah, kalau kita berlatih terus karena dilengkapi oleh hamba-hamba Tuhan, maka kita bisa melayani. Ayo para hamba Tuhan, lebih banyak melakukan training di gereja lokal kita masing-masing. Training supaya jemaat-jemaat bisa menginjili orang, mendoakan orang sakit, mengusir setan, melakukan pelayanan konseling. Diperlengkapi, ada pelatihan trainer for trainers, begitu saudara. Orang di training supaya bisa mentraining orang lain. Saya yakin inilah fungsi hamba Tuhan yang utama. Kalau main sepak bola dia bukan penyerang tengah, tapi dia coachnya, dia pelatihnya. Seperti Indonesia sekarang pelatihnya dari Korea Selatan, Shin Tae-yong begitu ya. Jadi dia nggak pernah jadi kiper, nggak pernah jadi back penyerang tengah, tapi dia jadi pelatih dan dia mengarahkan semuanya supaya tim kesebelasan sepak bola Indonesia memperoleh kemenangan. Begitu juga Tuhan memperlengkapi semua orang-orang kudus melalui hamba-hamba Tuhan supaya kita bisa lebih maju di dalam pelayanan. Saudaraku, terlibatlah dalam pelayanan. Hargai juga hamba-hamba Tuhan yang memperlengkapi saudara. Karena itu adalah kehendak Tuhan untuk kita. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk melayani sesuai dengan karunia-Nya? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami sehingga kami menjadi orang-orang yang mengerti panggilan kami melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu sekarang sampai selamanya. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.